Oke, buat teman-teman yang gagal bayar pinjol dan sekarang mendapatkan surat somasi penagihan dari DC Pinjol, teman-teman tidak perlu khawatir yang berlebihan. Ya, ada dua pilihan, pasrah aja atau lawan. Nah, lawan di sini bukan berarti tindak kekerasan ya, enggak. Lawan di sini adalah kalian bisa melakukan perlawanan-perlawanan dengan men-challenge dari DC-DC pinjol tadi. Maksudnya adalah gini, ketika kalian mendapatkan surat somasi, itu kalian belum tentu loh surat somasi itu asli. Bisa jadi rekayasa dari DC pinjolnya. Untuk mengetahui keakuratannya, minta data-data lain. Ya ini beneran asli apa enggak, itu kelihatan banget kok di format surat somasinya. Tapi terlepas dari itu semua, mau itu asli kek, mau itu palsu kek, nggak akan ada efek apapun ke kalian. Oke, mungkin surat somasi akan berujung hukum atau mungkin berujung ke sidang pengadilan. Tapi kembali lagi, apakah ada pinjol saat ini yang sudah membawa nasabah-nasabah ke jalur pengadilan perdata? Jawabannya sih gak ada. Karena kalaupun ada, mungkin si pinjol kesel aja sama kalian. Apes aja itu orang. Tapi ya dipikir-pikir lagi deh. Kalau sebuah perusahaan pinjol, apalagi lokasi rumah kalian tuh beda banget dengan kantor pusat si pinjol itu. Kalau mau untuk mengajukan gugatan, si pinjol itu harus datang ke kantor kalian loh, tempat kalian domisili untuk mengajukan tuntutan gugatan perdata. Cuman, setahu saya, biasanya orang-orang yang sampai bermasalah ke pengadilan, utangnya itu udah ratusan juta ataupun miliaran. Tapi kalau cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, kok minim banget ya kemungkinan untuk bisa masuk ke sidang. Itu hampir tidak mungkin. Jadi lawan aja, challenge aja boleh. Atau kalian mau pasrah, pasrah juga boleh. Justru DC pinjol itu akan frustasi menghadapi orang-orang yang pasrah. Bener gak? Ketika kalian ditakut-takuti, oke nanti saya akan datang. Ya udah Pak, silahkan Pak, saya sudah nggak ada pilihan lagi. Kalau mau datang, datang silahkan. Ini lokasi saya. DC nggak bisa berkata-kata apa lagi. Bingung dia. Waduh, gimana ya caranya bikin orang ini bayar? Atau misal DC mengancam kayak gini. Oke, nanti saya akan datang bersama tim polisi, RT RW, terus kemudian akan ada surat panggilan pengadilan dan seterusnya. Orang yang pasrah akan bilang, iya Pak, mohon maaf sekali lagi saya minta maaf, tapi kalau memang Bapak melanjutkan ke proses sidang dan Pak RT RW juga akan kesini, nggak apa-apa, nanti kita akan ngobrol baik-baik. Saya sudah pasrah, nggak ngerti harus bagaimana lagi. Itu DC makin frustasi menghadapi orang-orang yang pasrah. Jadi tergantung, kalian mau lawan atau pasrah, dua-duanya asalkan kalian tidak takut, asalkan kalian nggak termakan omongan dan provokasi mereka, maka semuanya akan baik-baik saja. Ya, di sini saya bukan ngajarin untuk kalian galbek, enggak, tapi lebih kepada bagaimana kalian bersikap agar kalian itu pikirannya nggak negatif terus, agar teman-teman itu pikirannya nggak sesuatu yang buruk terus, tapi bisa melihat sisi positifnya. Ya, karena jujur aja, resiko galbek pinjol untuk orang-orang yang mentalnya tidak kuat, ini akan berbahaya loh. Nggak cuman bisa membahayakan diri sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Contoh kasus dari mahasiswa UI kemarin, terjerat pinjol, yang jadi korban temennya. Nah ini saya harapkan teman-teman juga bisa menata emosinya, menata kekhawatirannya, dan menata kepanikannya, agar bisa menghadapi solusi-solusi galbay pinjol seperti ini, agar bisa lebih bijak lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga yang nonton video ini sampai akhir bisa dilapangkan rezekinya, bisa dimudahkan rezekinya, amin ya Allah, dan bisa segera melunasi utang kalian semua di pinjaman apapun. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.